Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safira Masya Salsabila, MPM 2007051026 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Ilmu Komputer, Prodi Manajemen Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Yang pertama yaitu pengertian dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya, rombongan siswa kelas 4 SD IV School yang berwisata ke Bali. Nah, rombongan siswa kelas 4 SD IV School ini disebut sebagai himpunan. Contoh yang kedua yaitu ada himpunan bilangan asli kurang dari 50. Lanjut, himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode deskripsi. Contohnya, ada A itu adalah bilangan prima kurang dari 10. Yang B itu faktor dari 12. Dan himpunan C yaitu bilangan ganjil kurang dari 11. Metode yang kedua yaitu ada metode rule. Contohnya itu A sama dengan X bilangan prima kurang dari 10. Dan B, himpunan B itu S faktor dari 12. Nah, yang ketiga itu ada metode roster. Contohnya itu A-nya itu terdiri dari 2, 3, 5, 7. Dan B itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dan himpunan C itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, himpunan ini terdiri dari 7 jenis. Yang pertama ada himpunan bilangan, himpunan kosong, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan sama, himpunan ekuivalen, dan yang terakhir itu ada himpunan lepas. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada himpunan bilangan. Himpunan ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, himpunan bilangannya ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada himpunan bilangan asli. Contohnya N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang kedua ada himpunan bilangan prima. Contohnya itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada himpunan bilangan cacah. Contohnya C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lanjut, yang kedua itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan 0 garis atau kurung-kurung kosong. Contohnya, jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, dinyatakan dalam notasi himpunan H. Nah, dijawab H sama dengan himpunan kosong atau H sama dengan buka kurung awal kosong. Karena tidak ada nama hari yang dimulai dari huruf B, makanya disebut dengan himpunan kosong. Selanjutnya ada himpunan berhingga. Himpunan berhingga merupakan himpunan yang memiliki banyak anggota terbatas. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. Maka, himpunan A ini itu angka 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai 99. Yang pasti itu bilangan asli kurang dari 100. Contoh yang kedua itu ada B. B itu adalah himpunan bilangan prima kurang dari 25. Jadi anggota dari himpunan B ini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan 23. Yang ketiga itu ada himpunan tak berhingga, yaitu merupakan himpunan yang memiliki banyak anggota tak terbatas. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 8. Berarti A ini ada 9, 10, 11, 12, seterusnya. Dan yang contoh yang kedua itu ada B. B itu merupakan himpunan bilangan prima lebih dari 7. Berarti kita menghitung himpunan B ini dari 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Lanjut, itu ada himpunan sama. Himpunan sama atau equal adalah himpunan-himpunan yang anggotanya itu sama. Contohnya, himpunan A itu ada B, C, dan D. Himpunan B itu ada D, C, dan B. Anggota A sama dengan anggota B atau A sama dengan B. Berarti walaupun ditukar, anggota itu tetap sama dari himpunan A dan himpunan B, yaitu B, C, dan D.
Lanjut, itu ada himpunan ekuivalen. Adalah himpunan-himpunan yang jumlah anggotanya sama, namun anggotanya belum tentu sama. Contohnya, A itu ada A, C, dan B. B, himpunan B ada D, C, dan B. A jumlahnya sama dengan B atau A garis B. A ekuivalen B. Selanjutnya atau himpunan yang terakhir atau himpunan lepas adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan lain. Contohnya, A itu ada D, E, F. B itu ada G, H, I. Jadi, himpunan A tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan B atau A himpunan lepas B. Maksudnya itu, dari antara himpunan A dan himpunan B itu tidak ada sangkut pautnya satu sama lain. Kan himpunan A-nya itu anggotanya ada D, E, dan F. B itu ada G, H, dan I. Dan tidak ada sangkut pautnya satu sama lain, maka disebut dengan himpunan lepas. Nah, selanjutnya itu ada diagram Venn, yaitu himpunan yang dapat dinyatakan atau yang dapat dikenal dengan diagram Venn. Himpunan itu bisa digambar dalam sebuah bentuk diagram yang disebut dengan diagram Venn. Contohnya di sini ada himpunan S itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S ini termasuk atau merupakan semesta dari himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu ada 1, 4, 6, 7 dan himpunan B itu ada 2, 4, 5, 6. Sini ada gambarnya. Ini himpunan A, himpunan B, dan yang sama mencakup sama di himpunan A dan himpunan B itu ada angka 4. Lanjut, itu ada himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang setiap anggotanya juga merupakan bagian atau subset dari himpunan lain dan dilambangkan dengan tanda huruf seperti huruf C. Contohnya itu ada himpunan A itu A, B, C. Himpunan B itu ada A, B, C, D, E. Nah, A, himpunan bagian B itu X elemen A itu X elemen B. Berarti jika ada anggota dari A yang bukan merupakan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dilambangkan dengan A, C, silang B. Selanjutnya itu ada jumlah himpunan bagian. Itu jika banyaknya anggota himpunan A adalah N dan banyaknya himpunan bagian A adalah N besar, maka berlaku rumus N sama dengan 2 pangkat N kecil. Contoh, jika himpunan A sama dengan A, B, C, maka himpunan bagian A ada 8 karena N besar atau himpunan bagiannya itu 2 pangkat N. Nah, ini kan himpunan A ini ada A, B, C, itu ada 3 bagian. Berarti N-nya itu ada 8 sama dengan 8 itu dapat dari 2 pangkat 3. Jadi hasilnya tuh ada 8. Lanjut, ada himpunan semesta. Himpunan semesta atau himpunan pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga himpunan universal dan disimbolkan sebagai S atau U. Seperti yang tadi yang ada dalam diagram Venn, itu ada himpunan A dan himpunan B. Nah, di dalam diagram Venn itu bisa disebut semua bilangannya itu disebut dengan himpunan semesta. Nah, himpunan ini terdiri dari irisan dan gabungan. Yang pertama itu ada irisan. Irisan adalah himpunan semua objek atau anggota himpunan yang sekaligus menjadi anggota himpunan dari 2 himpunan. Contohnya, anggota A itu ada 1, 4, 6, 7 dan anggota B itu ada 2, 4, 5, dan 8. Nah, irisan dari A dan B ini adalah yang sama nih dari anggota A sama anggota B, yaitu angka 4. Jadi, A irisan B itu sama dengan 4. Selanjutnya itu ada gabungan. Gabungan atau union adalah himpunan semua objek yang merupakan anggota A dari 2 himpunan. Contohnya, himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, dan 3. Himpunan B itu ada 2, 4, dan 5. Maka gabungan dari himpunan A dan himpunan B itu semua anggota yang ada di A dan B
Tetapi jika ada satu angka yang sama, maka tidak termasuk atau dihitung satu. Nih, berarti A gabungan B-nya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nih, ini adalah contoh soal dari irisan dan gabungan. Diketahui A sama dengan 5, 4, 9, 10, dan 13. Himpunan B itu anggotanya ada 2, 5, 6, 8, 13, dan 14. Tentukan A gabungan B dan A irisan B. Nih, yang pertama kita jawab dulu nih, A gabung B itu merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B, tetapi jika ada angka yang sama itu dinilai 1 atau dihitung 1. Nih, seperti di sini gabungan A gabungan B-nya itu ada 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, dan 14. Dan A irisan B-nya itu yang sama dari himpunan A dan himpunan B itu cuma angka 5 dan 13. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih bagi yang telah menonton. See you and goodbye.